Tokspirasi. Yo guys, balik lagi dengan gue Vici Banzio and Oke, kali ini adalah Tokspirasi yang seperti biasa kita membahas hal-hal seperti konspirasi atau yang mistis atau yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Horor juga termasuk nggak? Horor termasuk konspirasi ya sih, kayak ya konspirasi juga sih. Konspirasi kayak ya soalnya kan benar atau enggak ya? Iya benar atau enggak ya nggak ada yang tahu. Sama konspirasi pun juga kayak elit global atau konspirasi dunia gitu pun juga nggak ada yang tahu benar atau enggak. Iya, horor kan bukan cuma tentang setan doang ya. Iya, bukan cuma tentang setan, ada tentang psikologi juga, ya kan? Iya, ada juga. Lu begal tuh horor ya? Hah? Begal tuh horor. Begal itu gitu lah, kayak lu lagi tengah malam gitu di jalanan sepi, ada motor belakangan, horor juga kan, serem gitu. Oh iya sih, tiba-tiba ketemu setan. Iya, kalau ketemu setan kan dibacain ayat-ayat gitu kayaknya kan pergi ya kan? Iya. Iya. Kalau begal kan dibacain ayat-ayat, kita yang pergi. Iya. Oke guys, kali ini adalah Tokspirasi episode yang ketiga apa kedua? Ketiga ya. Yang pertama kita ngebahas tentang apa ya? Tentang banyak pokoknya tuh hal-hal mistis. Oh ya, tentang ya pokoknya gitulah. Keberadaan makhluk halus, astral dan sebagai macam lainnya lah gitu. Nah, terus kemarin juga kita kan sempat bikin video yang apa tuh? Yang konspirasi musisi. Iya, tentang musisi gitu. Ada yang COD-an sama iblis. Nah, ya benar. Ada yang apa tuh? Bikin konser kecil-kecilan. Tapi gede. Yang mana sih, lupa gua. Yang Paul McCartney. Oh iya, bukan konser, itu audisi. Oh iya, audisi kecil-kecilan. Audisi. Tapi besar. Ya iyalah, masa gitu kan. Ada The Beatles bikin ini loh, bikin audisi loh. Gitu. Audisi. Ya kali nggak mungkin disebarin gitu ke orang-orang yang lain. Pasti jadi nyebar kemana-mana. Pasti ya. Jadi heboh gitu. Nah, oke, kalau begitu seperti biasa kita akan membawakan hal-hal konspirasi lainnya. Dan tema kali ini kita akan bawain tema apa nih? Tentang mimpi. Kalian udah pernah mimpi atau belum? Mimpi basah. Masuknya. Itu termasuk juga sih konspirasi kan? Itu konspirasi bukan sih? Ya itu konspirasi juga, soalnya ya bisa jadi itu kejadian atau enggak gitu kan. Tentang mimpi. Ini ada masih sama-sama tentang mimpi. Sekarang kita ngebahas multiverse mimpi. Multiverse mimpi. Avenger. Iya, kayak lu mimpi lu berada di dimensi lain gitu loh. Marvel gitu ya kan? Iya. Oke. Kita ada mengambil dari berbagai macam sumber, jadi kita akan coba review sesuai dengan, dan kita gabungkan juga dengan subjektivitas kita gitu. Jadi kayak nggak cuman bacain doang, tapi mungkin kira-kira relevan atau enggak gitu buat kalian. Oke, yang pertama. Nih, mungkin lo pernah mimpi dan itu bisa jadi kenyataan, guys. Lo percaya gak sih lo mimpi semalam gitu tiba-tiba besok atau hari-hari berikutnya itu mimpi beneran kejadian gitu? Oh, pernah. Gue beberapa kali sih. Kayak waktu pas zaman gue SMA dulu, gue mimpi kayak gue lagi di dalam bus. Iya. Terus di samping gue lagi di dalam bus nih, di samping kiri nih, pemandangannya itu ada kayak sungai, ada apa tuh ya, pokoknya kurang lebih semacam itulah. Terus kayak terus di atasnya ada ini kayak jalan tol gitu, tol jalan layang bagian atas gitu. Sedangkan gue di bawahnya, terus samping gue ada, kalau gue nengok ke jendela di bus itu ada sungai. 2 hari kemudian, waktu gue lagi tur kampus gitu. Iya. Waktu gue masih SMA nih, tur kampus ya kan, udah kelas 3 SMA, terus pindah mau tur kampus ke salah satu universitas yang di Jakarta Utara gitu. Terus pas lagi di bus gitu, gue kan duduk ngobrol sama teman-teman kan, terus tiba-tiba gue nengok ke kiri, lah anjir, ini kan kayak di mimpi gue kemarin nih. Di atasnya ada jalan tol, di samping kiri ada sungai. Nah kayak gitu, dan ada banyak macam lainnya lah gitu. Jadi nggak cuman itu doang gitu. Kalau misalnya mau berbagi mimpi, sharing tentang mimpi, kalian juga bisa tulis di kolom komentar gitu. Siapa mimpi aja, soalnya gue nggak pernah inget mimpi gue gitu. Oh gitu. Jadi kalau saya gue kayak mimpi gitu,
Tapi pas bangun gue lupa mimpinya apa. Cuman kayak mungkin ya mungkin beberapa hari, sekilas gitu iya, ada gitu. ada cuman nggak inget detailnya gitu loh. Detailnya nggak ada. Nah, cuman terus kayak mungkin pernah suatu kejadian suatu saat gue ada suatu kejadian jadi kayak ngerasa kayak oke, kayak gue pernah kayak gini deh. Gitu. Gitu. Tapi detailnya nggak tahu ya. Nggak tahu, gue lupa Nggak detailnya tahu. gimana. Cuman pas pernah ngerasa kayak pernah begini deh. Oh, pernah begitu. Iya, kayak pernah kayak kejadian ini kayak pernah kayak gitu. Oh gitu. Jadi bisa dibilang deja vu nggak sih itu? Deja vu Atau ya? beda? Ya mungkin bisa jadi ya. Kalau deja vu itu kan kayak, oh iya bisa jadi tuh kayak kita berada di suatu tempat, terus kita kayak seakan-akan kan kayak, oh kita pernah ada di situ, padahal kita sama sekali belum pernah ke situ. Iya. Nah sama tuh yang kayak mimpi gua tadi, yang mimpi gua tadi tuh yang gua nggak pernah tuh yang ada di dalam bus, nengok ke kiri ada sungai, di atasnya ada jalan tol kayak gitu, nggak pernah tuh, belum pernah ke tempat kayak gitu, tiba-tiba. Nah gitu, kok gue kayak inget gitu ini di mana? Oh iya, waktu itu ternyata gue pernah mimpi kayak gini 2 hari yang lalu gitu. Tapi mimpi itu bisa dikategorikan sebagai ramalan nggak sih? Ramalan, Gue percaya ramalan nggak sih? Apalagi itu dari mimpi. ramalan sih gue kurang begitu percaya ya. Iya. Cuman kalau yang beda sih, mungkin kalau ramal gitu kan identik sama gitu kan. Iya. Nah tapi kalau mimpi ya udah gitu, lu tidur, lu bangun, penglihatan lu itu di mimpi seperti apa. Nah itu yang gue yakinin, bukan yang saya bisa meramal ini ada itu. Kalau mimpi kan tahun misalkan lo mimpi kiamat itu 2 hari lagi. Oh, kalau itu harusnya sih enggak ya. Ya soalnya kan saking paniknya lo sebarin ke orang-orang, wah 2 hari lagi kiamat, 2 hari lagi kiamat gitu. wah jangan lah, nanti kan siapa tahu nggak kejadian kiamat, nanti kayak dulu ada film apa 2012 tuh. Oh itu kan bukan. Oh itu Iya, kan dibikin ya. itu Bukan kan- bukan mimpi. Ya itu Beda, karena beda. emang waktu itu kalender dari suku Maya itu emang habisnya di tahun 2012 itu, bukan ya berakhir di 2012. Ya suku Maya tuh. Makanya yang bener tuh suku-sukunya jangan suku Maya, pakai suku Sunda, Betawi, Jawa, ya kan, Batak, Ambon gitu. Nah itu suku bener tuh kayak gitu Indonesia. Aku cinta Indonesia. Hidup Jokowi. Terus gimana kalau The Simpsons kan dia kayak episode-nya kayak ngeramal gitu lah. Ya, ngeramal lewat animasi ya kan. Iya, kayak ya banyak ke contohnya kayak Donald Trump jadi presiden, Donald Trump yang lewat jalan di eskalator gitu, eskalator kayak adegannya tuh sama persis gitu kayak di. Oh, terus yang kayak apa tuh? Penembakan pengeboman pesawat yang ada di Twin Tower Amerika tuh yang 9/11 ya kan. Tapi mungkin gua rasa gini ya, The Simpsons itu emang kartun Amerika yang udah lama banget. Dan apa tuh namanya, di mereka itu kayak jadi udah kejadian dulu baru mereka bikin. Terus ketika di-upload seakan-akan tuh kayak ini kan tayangan lama nih. Ini kan episode lama nih gitu. Jadi kalau yang dari gua sendiri sih, kalau The Simpsons sih kayaknya no sih. Tapi itu kayak katanya episode emang udah terjadi sebelum kejadian itu terjadi gitu. Mungkin ada beberapa gitu kayak misalnya 2 atau 3, tapi makin kesini kayak dijadiin gitu. Jadi semua episode, jadi tiap kali ada kejadian apa, terus di Simpsons ada kejadian yang serupa gitu, kayak lah jadi kayak dibikin-bikin gitu. Padahal mah aslinya kayak ya cuman paling nggak banyak gitu sih kalau gue ya. Oke, ya balik lagi ke tadi ya, mimpi jadi kenyataan gitu ya. Ya, mimpi jadi kenyataan. Mimpi itu suatu ramalan gitu kan. Menurut lo gimana, itu masuk akal atau enggak? Menurut gue sih ramalan bisa iya bisa enggak sih, percaya nggak percaya. Karena ya balik lagi, nggak, gue juga dari pengalaman gue pribadi pun juga gue sering mimpi tapi enggak semuanya terwujud gitu loh di kejadian yang sama. Kayak misalnya gue pernah mimpi itu lagi makan bareng apa tuh, lagi jalan tuh naik motor gitu, terus berhenti persis di depan AW gitu kan. Ya udah. Terus berapa hari kemudian
kayak lagi naik motor terus gue berhenti, lah ada AW nih, Berarti kayak mimpi gue nih gitu. Oh nggak berhenti itu, gue berhenti dulu tuh baru ngeliat, ada AW gitu. ya Ya, kan jadi- AW kan ada di mana-mana ya. Jadi ya kemungkinan lu besar pas kemungkinan lu naik motor ngelewatin AW kan ya gede banget gitu. Oh iya sih bener. AW, kalian masuk video nih, silakan kalau misalnya mau endorse boleh. Saya suka chicken aroma sama apa tuh burger moza, tuh enak. Ya AW. AW, good. Sama es krim Monas. Oh, Ada. es krimnya tuh emang. Oke. Jadi kalau buat gue sih ya kayak emang lu kalau dalam mimpi tuh kayak apa ya, kayak membayangkan sesuatu kan gitu ya. Kayak alam bawah sadar gitu. Alam bawah sadar. Jadi kayak kalau emang suatu saat kejadian gitu dan lu kayak ngerasa itu pernah terjadi atau kayak lu pernah ini sama kayak di mimpi gue nih, kayak misalkan kayak ya itu kayak pengalaman di diri sendiri aja gitu, kayak emang itu tuh udah terekam dalam otak gue aja gitu, kayak di mimpi lu pernah lewat jembatan gitu kan, ini gue lewat jembatan sama kayak di mimpi gitu. Iya kayak yang Siapa tadi sih kan- manusia yang nggak pernah lewat jembatan gitu? Oh, tapi mungkin iya sih gitu. Kadang kalau yang kayak gue tadi pengalamannya itu kayak detail gitu kan. Tapi ada yang kayak saya melihat ada sebuah pintu, terus ngomong besok harinya, wih ada pintu gitu ya. Lu masuk rumah juga ada pintu, Cong. Ya pokoknya ya menurut gue Jadi mungkin yang itu suatu kebetulan. ya kebetulan. Jadi Bukan ramalan. ya bukan. Yang ramalan itu yang mungkin kalau detil gitu kan. Mungkin kalau detil itu masih bisa ditoleransi lah gitu. Jadi kayak kalau detail kita tahu detailnya itu benar atau enggak itu juga dari mana gitu kan. Bisa aja sih ngaku-ngaku kan gitu kan, kayak peramal-peramal atau indigo gitu kan. Iya, itu bisa. Misalkan itu, ini ada suatu kejadian yang udah terjadi. Iya, gitu iya, kan. gua ngerti. Kayak perampokan, pencurian gitu kan kayak terjadi gitu kan. Iya, Nah, iya. indigo tiba-tiba muncul gini, ini saya udah meramalkan ini sama kayak di mimpi saya gitu. Oh. Iya, iya. Kayak ya kita tahu dari mana di mimpi. Karena cuma dia sama Tuhan yang tahu. Ya benar. Heeh. Jadi tuh kayak nggak semua orang mungkin bisa dipercaya gitu soal Iya. urusan mimpi. Saya mimpi gini gitu. Ya Atau- gue juga bisa ngaku-ngaku gitu Ya kan. bisa aja ngaku-ngaku. Tapi kalau misalnya ya sama sih, penelitian juga mungkin kayak gitu sih. Gitu kan. Ada yang ngaku-ngaku mimpi atau gimana. Cuman ya balik lagi ke orangnya sih kayak gitu. Oke, terus Jadi ya menurut kurang lebih untuk apa tuh namanya, untuk topik ini yang kayak apa, pernah mimpi dan ternyata kejadian beneran, itu relevansi atau enggak? itu Kalau gue sih ya mungkin itu kebetulan. Ya, Jadi bukan kebetulan. ramalan. Bukan ramalan, ya kebetulan aja sih. Oke, kurang lebih sih kayak gitu. Habis itu kita juga ada misalnya nih, ada konspirasi berikutnya. Presiden Lincoln, presiden Amerika tuh. Nah, presiden Amerika tuh pernah mimpi dirinya mati beberapa hari sebelum dia ditembak. Dan itu tercatat dalam jurnal sejarah. Dan masalahnya, nah ini balik lagi nih. Kalau kayak gini, ya dia mimpi dia mati sebelum akhirnya dia ditembak gitu. Apa nggak sengaja nggak sih gitu, maksudnya kayak dia udah ngomong, saya mimpi bahwa saya mati ditembak gitu. Terus ada aja mungkin orang-orang yang nggak suka sama dia, jadi kayak ngambil kesempatan gitu. Wah, dia mimpi nih mau dibunuh nih. Ya udah, karena kepentingan politik kita tembak nih orang nih, kayak gitu. Bisa aja kayak gitu. Nah, dia ngomongnya ke siapa? Ya nggak tahu sih. Ngomongnya ke siapa juga? Ya. Dan jurnal yang mana? Coba kita cari. Kita tanya Chat GPT. Oke, kita coba tanya Chat GPT. Ini jurnal, kita mau tahu ini jurnalnya beneran ada atau Oke, Abraham Lincoln. coba Pakai ini aja nih, pakai voice mungkin ya. nih Oh, oke. jurnal yang kita tanya, apakah ada beneran ada jurnalnya? Oke, guys. Untuk
Saat ini jadi kita sedang memeriksanya melalui AI ya. Apakah ini valid atau tidak? Pasti yang namanya berita atau apa itu kan. Menurut penjelasan dari ChatGPT, tidak ada jurnal ilmiah atau jurnal sejenis yang resmi yang mencatat mimpi itu. Oke, berarti Kisah bermimpi tentang kematiannya berasal dari kesaksian orang-orang terdekatnya. Kesaksian orang-orang terdekat ya kan? Yang bukan dari jurnal yang ditulis Lincoln sendiri. Sumber yang paling sering dirujuk adalah dari sahabatnya yang bernama Ward Hill Lemon, sahabat dan mantan pengawal Lincoln. Ia menulis kisah ini dalam buku biografi The Life of Abraham Lincoln tahun 1872. Lemon mengklaim Lincoln menceritakan mimpi itu beberapa hari sebelum dibunuh. Terus ada lagi sumber kedua dari William H. Herndon, rekan hukum Lincoln. Ia juga menuliskan versi serupa dalam Herndon's Life of Lincoln. Isi mimpinya kurang lebih Lincoln bermimpi berada di Gedung Putih, melihat keranda dan mendengar bahwa presiden telah dibunuh. Jadi ya kali guys. Bukan dari Lincoln itu, dan itu bukan jurnal, melainkan buku biografi dari ajudan-ajudannya. Ya benar. Bukan karya jurnal. Bukan jurnal ilmiah. Bukan karya ilmiah. Jadi bisa dipastikan kabar tersebut hoax. Ya, kabar tersebut tidak valid. Ya, bisa jadi beneran. Tapi nggak bisa. Yang namanya kabar itu kalau mau yang valid ya harus pakai penelitian atau jurnal atau apa tuh? Ya pokoknya yang ilmiah, yang resmi-resmi lah. Resmi ini kan kata... Sekalipun itu bener ya. Karena kan ya bisa aja lagi ngaku-ngaku gitu. Jadi kemungkinan itu rasionya kecil banget kalau itu bener atau enggak. Ya, jadi itu hoax. Itu hoax menurut kami. Siapa lu gitu? Gak ada sumber ilmiahnya, gak ada jurnal katanya dari jurnal sejarah, gak ada. Oke. Next. Ini ada konspirasi tentang apa nih? Ada teori yang bilang 19 orang mengaku mimpi Titanic tenggelam sebelum kapalnya berlayar. Apakah alam bawah sadar bisa baca masa depan? Ini kayak mungkin penjelasannya begini ya. Lu mungkin berarti gitu deh. Lu waktu pertama kali naik pesawat tuh rasanya gimana? Pertama kali naik pesawat? Mungkin semalam sebelumnya, sehari sebelumnya. Kayak deg-degan gitu kan? Takut ada sesuatu yang nggak baik. Iya. Ya kan? Dan kalau emang kita overthinking bisa-bisa itu kebawa ke mimpi gitu. Iya, itu bisa tuh. Bisa jadi kayak gitu ya. Ya, kemungkinan nih 19 orang ini dia itu mungkin pertama kali gitu. Oh ya, pertama kali kapal laut. Naik kapal laut. Gede. Kapal laut. Kapal laut gede gitu kan. Terus kayak ya itu tadi yang kayak mungkin baru pertama kali jadi kayak tingkat anxiety-nya tinggi gitu loh. Dan saking cemasnya gitu loh, atau deg-degan, terus bisa jadi karena saking cemasnya atau overexcited gitu. Jadi kebawa mimpi. Iya, emang bisa aja sih kayak gitu kan. Terus kayak kadang juga kalau misal kecuali kayak mereka ke peramal gitu, terus peramalnya bilang menurut saya sih kayaknya kapalnya besok kenapa-napa kayak gitu, gua nggak percaya. Tapi kita lebih percaya sama yang kayak tadi, anxiety itu emang benar-benar bisa mempengaruhi alam bawah sadar, guys. Iya. Ya begitu, mungkin saking khawatirnya sampai tidur pun ngebayangin gitu. Wow. Iya, tidur pun ngebayangin gitu, jadi pertama kali ya kan mau naik kapal gitu. Iya. Bisa aja kayak gitu. Bisa jadi penjelasannya begitu, teman-teman. Oke. Jadi ini hoax atau enggak? Jadi ini nggak ada sumbernya gitu. Ini 19 orang ini
dia ceritanya kemana gitu. Nah ya mungkin ceritanya jadi kayak apa tuh namanya, jadi kayak turun temurun gitu, mulut ke mulut, Iya. terus kayak diceritain gitu. Gue sih kurang yakin sih. Nah. Jadi kalau menurut gue soal Titanic ini, yang mimpi apa tuh kapalnya bakal Ada 19 orang yang itu ngaku mimpi 19 itu orang nggak bisa dibuktikan sih. nggak bisa dibuktikan. Cuman secara teori penjelasannya kayak tadi gue bilang gitu. Jadi kayak terlalu khawatir, over excited, jadi kebawa mimpi. Dan ya kebetulan mungkin ya dari kenyataan. Ya gitu. Jadi ya secara teori itu mungkin bisa jadi, tapi itu bukan ramalan. Ada penjelasan ilmiahnya. Oke. Ingat ya, bukan ramalan. Bukan ramalan. Kalaupun mimpi mungkin cuman kebetulan. Oke. Next ada konspirasi apa nih? Coba kita lihat ya. Ada teori mimpi adalah akses ke lapisan waktu, di mana masa lalu, sekarang, dan masa depan bercampur jadi satu. Oh, ada enggak? Nah, Enggak, ini nih penjelasan kalau kayak tadi kan, teorinya. kalau tadi kan kayak mimpi masa depan terjadi sesuatu. Nah, ini masa lalu, mau ngapain lu? Gitu. Oh, mungkin iya balik lagi tuh kayak mungkin yang namanya emosi jiwa itu bisa sangat mempengaruhi alam bawah sadar. Kayak misalnya misalnya nih kita sayang banget nih sama ibu atau bapak tuh misalnya. Terus pada saat apa tuh misalnya satu hari mereka berpulang wafat gitu, terus tiba-tiba ya kita mimpinya ketemu ibu, ketemu bapak gitu kan. Nah mungkin itu bagian dari alam bawah sadar yang telah terkontaminasi dengan yaitu kecemasan, kerinduan, dan sebagai macam lainnya. Jadi kayak dibilang valid nggak valid sih, bukan ramalan ya, bukan ramalan atau ruang dan waktu apa segala macem. Itu balik lagi lebih ke emosi. Bukan marah ya, bukan. Kalau wah, nah itu amarah gitu. Kalau emosi itu kan mencakup banyak hal gitu kan. Ada sedih, ada senang, ada bahagia, ada apa dan segala macam gitu. Jadi alam bawah sadar bisa sangat dipengaruhi oleh emosi kita. Kurang lebih sih kayak gitu kalau gue. Kalau gue ya, kalau menurut gue ya, mungkin kita udah pernah, mungkin pengalaman kita udah banyak lah ya. Kita udah pernah mengalami banyak hal. Ya apapun itu, mau sedih, senang, marah kan. Yoi. Ya. Nah, kita tuh emang ya mungkin kejadian udah kayak beberapa tahun lalu lu pernah jatuh gitu kan. Jatuh, kesandung, luka gitu kan ya. Dan itu terekam di memori kita. Betul. Itu masuk ke alam bawah sadar dan terekam di memori ya? Iya. Berapa giga? Banyak lah pokoknya. Banyak. Itu otak kita tuh infinity gitu. Infinity. Kapasitasnya infinity gitu. Kapasitasnya terus ya gitu. Jadi kita tuh nggak pernah benar-benar lupa sama kejadian yang udah lama sekalipun gitu. Nggak pernah kita benar-benar lupa gitu. Kecuali... Dan itu semuanya tersimpan dalam alam bawah sadar. Begitu. Dan kemungkinan jadi menurut gue ya bukan di mimpi itu bukan kayak jembatan kita antara masa depan dan masa lalu gitu loh. Kayak mungkin saat dia tidur gitu, kayak memori itu terpanggil kembali gitu. Ya betul. Kayak recall gitu kan. Kayak lu pernah kayak tadi lu pernah jatuh, kesandung, luka kan gitu ya. Mungkin lu lupa gitu. Itu pernah terjadi, terus tiba-tiba pas lu tidur itu kayak terpanggil kembali dan ingat gitu. Oh iya. Ini kayak mimpinya kayak pengalaman gue deh. Ya. Gitu. Ya itu masuk akal sih. Ya, mungkin penjelasannya kayak gitu ya. Ya penjelasan kurang lebih kayak gitu. Jadi yang namanya mimpi itu dia nggak yang kayak semagic itu untuk melampaui ruang waktu, masa depan, masa lalu dan segala macam sih. Kayak kita apa ya, bukan hidup di dunia sihir anjir. Jadi kita realitanya tuh emang begini gitu. Emang begitu, semuanya ya. Itu diatur sama sistem biologis ya kan, organ tubuh, otak lah apa segala macem, indera perasa atau apa gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitulah. Ya terus ada konspirasi apa lagi kira-kira? Terus ini teori kuantum. Apa itu? Kuantum.
Waktu bisa mengalir dua arah. Bisa jadi otak kita nangkap bocoran dari kemungkinan masa depan yang belum kejadian. Ini sih kayak balik kurang lagi lebih sama kayak yang pertama tuh. Iya ya, kayak saya sama kayak yang pertama ya, cuman yang ini tuh nggak bahas mimpi ya, kayak teori kuantum. Apa tuh otak kita Nangkap nangkap bocoran dari kemungkinan masa depan. Tapi kalau mimpi sih gue percaya. Kalau mimpi gue percaya, tapi kalau kayak misalnya nih ada orang Tiba-tiba dapat pangsit gitu kan. ya lagi makan kan mie ayam gitu di pinggir jalan gitu kan. Tiba-tiba di pikirannya terlintas ada gitu. Terus tiba-tiba berapa saat kemudian kayak gitu kejadian. Gue sih nggak percaya yang kayak gitu. Iya, kayak Apalagi kalau detil ya. cuma detail gitu loh, kayak lu pun anak indigo sekalipun mungkin kayak ada ritual-ritualnya tertentu ya kalau mau ngeramal ya, nggak tiba-tiba langsung dapat wangsit ya. Iya, anak indigo kan biasa pakai apa tuh ya? Bisa Apa kayak nanti gitu, pakai air kolem, air garam, air doa kan gitu, baru bisa batu celup gitu iya. kan, kayak Ponari. Bonari ya, bukan apa ramal itu, dia ngobatin pakai batu celup. Oh ya, pakai batu celup. Ya pokoknya gitu lah, kayak lu anak indigo kayak emang kayak ada medianya gitu lah untuk dia melakukan kebohongan gitu. Ya. Jadi ya. Emang apa enak indigo dukun kan pasti kayak ngelihat dari air kolem, air garam gitu kan. Air ini, air itu gitu. Iya, Saya melihat ada ini. Kayak ada yang nanya gitu. Misalkan, bro, 2 hari kemudian gue udah di mana gitu kan. Wah. Lah kamu dapat duit gitu. Ya, cuman yang masih agak heran kok kayak banyak orang yang percaya ya. Ya kayak gitu-gitu. Kayak itu. Entah apakah itu cuman hiburan buat bukan hiburan juga sih, mereka percaya aja tuh Ya, orang-orang. karena- Banyak orang yang percaya banget sama yang kayak gitu. Ya karena manusia itu suka mendengar hal baik gitu. Lu emang lu pernah lu datang ke peramal, lu pasti pengen dengar yang baik-baik aja kan. Emang lu si peramal itu pernah kan ngasih tahu hal jelek gitu kan? Ada aja sih gitu. Nanti Iya, sakit kan apa. emang lu yang di ramal lu pengen tahu nasib baik lu ke depannya gimana kan gitu. Yoi. Kayak nggak mungkin kan lu datang ke ramal apa yang paranormal, ramal atau yang indigo gitu kan, pengen tahu gitu nasib buruk ke depannya, pasti lo pengen tahu nasib baik gitu kan. Iya. Kayak ya gitulah, kayak manusia tuh senang disanjung gitu loh. Kayak ini aja misalnya nih, contoh baca zodiak nih. Iya. Orang pasti ngeliat, wih zodiak gue nih. Oh, nanti di di era ini gue bakal dapat ini gitu. Terus yang jelek-jeleknya nggak dipercaya. Jadi biasanya gitu, percayanya cuman sama yang manis-manisnya doang. Iya, kayak gitu, kayak ya manusia tuh senang disanjung gitu. Kayak ya gitulah, ya itu alasan manusia gitu kan, suka dengar ramalan, suka apa namanya dengar apa main kartu tarot ya kan, ya benar. Ya. Iya, jadi kayak kurang lebih kira-kira konspirasi tentang ini valid atau enggak ya? Enggak sih ya. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Apa itu ya, kuantum? Komputer sih ya. Dulu sih apa tuh Pentium. Oh, atom bukan kuantum. Kuantum apa? Gue belum pernah dengar sih. Ya mungkin ada ilmu lain yang kita nggak tahu ya. Cuman ya udahlah gitu. Ya kita pakai ilmu yang dimengerti masyarakat umum aja, yaitu kurang lebih kehidupan realitas di kehidupan nyata itu kurang lebih kayak gini sih gitu. Semua berhubungan antara perasaan, emosi, memori, terus organ tubuh kan, otak, apalah segala macam kayak gitu. Ya terutama otak sih ya. Terutama otak itu emang organ tubuh yang sangat-sangat amat super canggih sih. Lo punya komputer, punya gadget yang kapasitas penyimpanannya beberapa puluh giga gitu kan, tapi otak lu tuh infinity. Dia tuh kapasitasnya infinity. Lu bisa nyimpan kejadian apapun dari masa lalu dan masih tetap ada gitu. Ya, kalaupun lupa satu saat pasti ada bisa aja gitu terbawa lagi gitu.
Terus kayak misalnya kalau ada kejadian yang kita lupa beneran, bukan berarti terus kita nggak inget, bukan berarti hilang. Pasti ada Memang tersimpan gitu. tersimpan. Kalau lu pada pernah nonton Inside Out 2 gitu, Nah. Inside Out 1, 2 gitu, ya kan tentang emosi gitu kan. Iya. Semua hal kejadian yang pernah kita alami itu tersimpan di dalam memori kita. Senang, sedih, marah, malu, apalah segala macam. Ya, kayak gitulah kurang lebih Mungkin ya ini soal semua ini masih bisa dijelaskan secara ilmiah ya. secara ilmiah. Ya. Jadi nggak yang saya mimpi ada ini sapu terbang apa segala macam. Dan itu No, fuck. ya pokoknya jangan ya boleh kita dengar ramalan gitu. Mungkin Kayak buat hiburan aja. hiburan aja. Buat hiburan seru gitu kayak Ya. wah ada ini ya gitu kan. Ya, Tapi ternyata ya bagus kalau hal-hal baiknya itu kejadian kan. Oh iya. Ya kita sama berarti sama sih semua manusia mengharapkan hal-hal yang baik memang. Gitu. Gitu. Ya oke, kurang lebih itu aja sih video kita hari ini. Mungkin kalau lo punya pendapat lain atau mau tanya-tanya seputar apapun gitu psikologis tentang ya, teori atau misalnya di kolom komentar juga nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kalau kalian juga misalnya punya apa tuh, ada yang pengen ditanyain, ada konspirasi apa gitu yang mungkin belum kita bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti ya kita mungkin bisa bahas dan kita kasih pandangan menurut kita juga kan. Jadi subjektif sih. Kita kasih ceritain, kita share, tapi menurut kita kayak gimana, menurut kalian kayak gimana, tulis di kolom komentar. Ya paling kurang lebih itu aja sih. Kalau kalian suka sama video ini silakan like, komen, dan subscribe. Oh, jangan lupa di-share juga ke teman-teman. Ya, biar kita bisa saling berbagi video-video menarik. Oke, kalau gitu, gua Vici Banzio and Donans. hanya di Konspirasi.